Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lutfi Hartono. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal persiapan pretest PPG untuk mata pelajaran IPA SMP. Pada video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal pedagogik semua jurusan dan ada beberapa juga video untuk pembahasan soal IPA. Nah, jangan lupa untuk menyaksikan video-video sebelumnya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan modul-modul dan soal-soal lainnya bisa di-download di deskripsi yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk materi struktur dan fungsi sel serta sistem organ. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk membantu perkembangan channel ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal terbaru dari kami. Kita lihat soal pertama. Mikroskop cahaya merupakan mikroskop yang memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi. Komponen mikroskop cahaya yang merupakan bagian yang bisa diputar naik turun berfungsi untuk memusatkan objek atau benda serta memperjelas cahaya yang dipantulkan oleh cermin adalah A. Kondensor, B. Diafragma, C. Lensa okuler, D. Revolver, E. Makrometer. Jawabannya adalah kondensor. Nah, di sini dapat kita jelaskan. Diafragma adalah bagian mikroskop yang berfungsi mengatur seberapa banyak cahaya yang digunakan untuk melihat objek. Ya, ingat Bapak Ibu bahwa diafragma adalah untuk mengatur cahaya. Kemudian lensa okuler adalah bagian mikroskop yang berupa lensa yang berada di bagian atas atau di dekat mata. Fungsinya adalah memperbesar bayangan objek. Kemudian revolver adalah bagian mikroskop yang mengatur seberapa banyak perbesaran lensa yang diinginkan dengan cara memutarnya sesuai dengan perbesaran yang tertera atau tertulis di sana. Sedangkan makrometer berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop secara cepat dengan tujuan memperjelas gambaran pada objek. Bakteri merupakan mikroorganisme ubiquitous, yang berarti melimpah dan banyak ditemukan di hampir semua tempat. Habitatnya sangat beragam, lingkungan perairan, tanah, udara, permukaan daun, dan bahkan dapat ditemukan di dalam organisme hidup. Bakteri merupakan organisme prokaryotik karena tidak mempunyai A. Membran plasma dan membran nukleus, B. Membran plasma, C. Mitokondria, D. Sistem endomembran dan membran nukleus, E. Retikulum endoplasma dan lisosom. Jadi secara umum organisme itu dibedakan menjadi dua ya Bapak Ibu, ada prokaryotik dan ada eukaryotik. Nah, ini berdasarkan ada atau tidaknya membran plasma yang dimiliki oleh organisme tersebut ya. Jadi untuk organisme prokaryotik adalah organisme yang tidak mempunyai membran plasma. Jadi jawabannya adalah B ya, membran plasma. Komponen protoplasmik atau komponen yang hidup dari sel, sedangkan komponen non-protoplasmik adalah komponen yang tidak hidup dari sel. Di bawah ini yang tidak termasuk organel sel yang bersifat protoplasmik yaitu A. Nukleus, B. Membran plasma, C. Ribosom, D. Mesosom, E. Mitokondria. Jawabannya adalah mesosom. Ya. Mesosom ini adalah organel sel yang merupakan penonjolan membran plasma ke arah dalam sitoplasma. Biasanya terdapat pada organisme prokaryotik. Ya. Jadi untuk organel sel yang lain, ini merupakan komponen protoplasmik atau komponen yang hidup karena di dalamnya terjadi proses-proses
yang menggambarkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Sedangkan mesosom tidak ya. Endositosis merupakan mekanisme masuknya molekul ke dalam sel dengan bantuan vesikula. Mekanismenya, suatu sel akan membentuk vesikula dengan cara menjulurkan bagian luar membran sel. Mekanisme ini juga merupakan mekanisme makan sel. Makanan yang masuk melalui vesikula akan melalui pencernaan intraseluler oleh organel A. Vakuola kontraktil, B. Lisosom, C. Autosom, D. Mesosom, E. Fagosom. Jawabannya adalah B. Lisosom. Nah, jadi fungsi lisosom ini adalah sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Jadi proses pencernaan intraseluler yang dilakukan oleh organel lisosom ini ya, Bapak Ibu. Respirasi seluler adalah proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah atau proses katabolik pada tingkat seluler. Organisme yang berperan dalam proses ini adalah A. Kompleks Golgi, B. Kloroplas, C. Nukleus, D. Mitokondria, E. Ribosom. Jawabannya adalah mitokondria. Ya, mitokondria ini disebut juga dengan the house of power ya, karena di sini terjadi tempat pembentukan energi. Nah, sedangkan organel sel yang lain dapat kita jelaskan. Kompleks Golgi atau badan Golgi fungsinya adalah pembentukan kantong atau vesikula untuk sekresi. Kemudian kloroplas berfungsi untuk melakukan fotosintesis, nukleus sebagai pusat perintah dan mengontrol aktivitas sel secara keseluruhan, kemudian ribosom untuk menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein. Nah, itu fungsi-fungsi dari organel sel yang lain ya, Bapak Ibu. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Unit pembawa sifat gen terdapat di dalam nukleus. 2. Nukleolus merupakan tempat sintesis RNA ribosomal. 3. Membran plasma merupakan membran permeabel. 4. DNA terletak di dalam nukleus dalam bentuk kromatin. 5. Sintesis protein terjadi di dalam nukleus. Pernyataan di atas yang benar yaitu nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 5, C. 1, 2, dan 4, D. 1, 3, dan 4, E. 1, 3, dan 5. Nah, dari pilihan jawaban, kita lihat bahwasanya nomor 1 sudah jelas benar ya, Bapak Ibu. Kemudian nomor 2, ya, nukleolus merupakan tempat sintesis RNA ribosomal. Ini juga benar, ya. Jadi 1, 2 sudah benar. Kemudian lanjut nomor 3, membran plasma merupakan membran permeabel. Ini salah karena seharusnya membran plasma merupakan membran semi permeabel. Artinya hanya dapat ditembus oleh zat-zat tertentu ya. Jadi tidak semua zat dapat menembus membran plasma ini. Jadi 3 salah, tinggal kita menganalisis ya 4 dan 5 ya. DNA terletak di dalam nukleus dalam bentuk kromatin. Ini juga benar karena DNA terletak di dalam nukleus ya, dalam bentuk benang-benang ya, kromatin. Nomor 5, sintesis protein terjadi di dalam nukleus. Ini salah karena sintesis protein itu terjadi di dalam organel sel ribosom. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 1, 2, dan 4. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat sebagai zat makanan dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Pada sel tumbuhan, organel yang berfungsi sebagai tempat penimbunan zat makanan yaitu A. Sitosol, B. Nukleus, C. Ribosom, D. Sitoplasma,
E. Leukoplast. Jawabannya adalah E. Leukoplast. Karena leukoplast ini merupakan salah satu jenis dari organel sel tumbuhan, yaitu plastida. Nah, plastida ini organel sel yang khusus ada pada tumbuhan ya. Nah, pada berbagai jenis tumbuhan, plastida itu akan berubah menjadi beberapa jenis. Nah, diantaranya yang pertama kloroplas. Nah, kloroplas ini berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Kemudian kromoplas. Nah, kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen untuk memberi warna pada bunga. Nah, kemudian yang disebutkan pada soal ini, leukoplas berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis plastida yang lain pada berbagai jenis tumbuhan, tapi kloroplas, kromoplas, dan leukoplas ini yang paling penting fungsinya pada tumbuhan. Membran plasma atau membran sel merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran ini dimiliki oleh semua jenis sel. Struktur membran plasma bersifat hidrofil dan hidrofob. Adapun yang berperan sebagai hidrofil dan hidrofob yaitu A. Kolesterol dan fosfat, B. Lipida dan fosfat, C. Protein dan fosfolipid, D. Periper protein dan integral, E. Lipoprotein dan glikoprotein. Jawabannya adalah C. Protein dan fosfolipid. Nah, hidrofil dan hidrofob ini adalah sifat membran plasma ya. Kalau hidrofil adalah sifat membran plasma yang suka menarik air. Sedangkan hidrofob adalah sifat membran plasma yang tidak suka atau tidak menarik air. Nah, jadi yang berperan sebagai hidrofil dan hidrofob itu adalah protein dan fosfolipid. Fagositosis merupakan proses di mana sel-sel hidup tertentu yang disebut fagosit menelan sel-sel lain atau partikel. Hal ini dapat dilakukan sel hewan karena memiliki organel khusus untuk proses pencernaan. Organel berikut ini yang hanya dijumpai pada sel hewan dan berfungsi untuk pencernaan yaitu A. Kromosom, B. Dinding sel, C. Lisosom, D. Sitoplasma, E. Plastida. Jawabannya adalah C. Lisosom. Ya, bisa kita jelaskan di sini, Bapak Ibu, bahwasanya ada beberapa organel sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan saja atau dimiliki oleh hewan saja. Nah, kita lihat satu persatu. Kromosom ini sama-sama dimiliki oleh tumbuhan dan juga hewan ya, karena terdapat pada inti sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Kemudian lisosom hanya dimiliki oleh hewan saja ya, karena fungsinya sebagai pencernaan. Sedangkan pada tumbuhan tidak terjadi proses pencernaan karena tumbuhan dapat memasak makanan sendiri. Kemudian sitoplasma terdapat pada tumbuhan dan hewan. Dan plastida hanya terdapat pada tumbuhan saja karena fungsinya untuk fotosintesis dan pemberi warna pada tumbuhan. Sel-sel membutuhkan zat atau molekul untuk menjalankan semua aktivitas metabolisme. Beberapa zat yang diperlukan harus bergerak masuk ke dalam sel. Pergerakan molekul air dari konsentrasi air yang tinggi di luar sel menuju konsentrasi air yang rendah melalui membran selektif permeabel atau semi-permeabel disebut dengan proses A. Difusi, B. Osmosis, C. Transport aktif, D. Transfer pasif, E. Difusi terfasilitasi. Jawabannya adalah B. Osmosis. Ya. Jadi osmosis itu adalah proses bergeraknya molekul air dari konsentrasi tinggi di luar sel menuju konsentrasi air rendah
ke dalam sel melalui membran semipermeabel ya. Sedangkan difusi itu adalah perpindahan zat dalam pelarut secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian transport aktif adalah proses perpindahan zat yang memerlukan energi. Kemudian transport pasif adalah proses perpindahan zat yang tidak memerlukan sejumlah energi. Sedangkan yang terakhir difusi terfasilitasi adalah difusi yang dibantu sejumlah protein. Organ-organ pada sistem pencernaan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ-organ yang merupakan saluran pencernaan dan sekaligus kelenjar pencernaan adalah A. Lambung dan usus halus, B. Pankreas dan hati, C. Usus halus dan hati, D. Lambung dan hati, E. Pankreas dan usus halus. Jawabannya adalah A. Lambung dan usus halus. Karena pada lambung dan usus halus selain sebagai saluran pencernaan juga menghasilkan kelenjar pencernaan ya. Pada lambung dihasilkan kelenjar atau enzim pepsinogen dan renin. Sedangkan pada usus halus dihasilkan enzim maltase, sukrase dan laktase. Eksoskeleton menawarkan perlindungan yang sangat baik bagi organ-organ internal dan menahan pembengkokan. Namun, untuk tumbuh, hewan dengan eksoskeleton harus mengganti kulit secara berkala. Selama berganti kulit, hewan ini sangat rentan terhadap predasi karena kerangka yang lama telah ditinggalkan. Contoh hewan yang memiliki eksoskeleton dan harus melakukan pergantian kulit secara berkala adalah A. Kupu-kupu dan ular, B. Kepiting dan kadal, C. Belalang dan kupu-kupu, D. Laba-laba dan kadal, E. Kadal dan ular. Jawabannya adalah C. Belalang dan kupu-kupu. Nah, eksoskeleton ini adalah kerangka luar ya. Nah, hewan yang memiliki eksoskeleton biasanya serangga dan krustasea. Pada serangga contohnya adalah belalang, kecoa, dan kupu-kupu. Sedangkan pada krustasea contohnya adalah kepiting dan lobster. Seseorang mengalami kondisi penyempitan arteri karena penumpukan plak pada dinding arteri. Akibat pola diet yang tinggi akan lemak dan rendah serat. Plak terdiri dari kolesterol, zat lemak, kalsium, dan fibrin atau zat dalam darah. Penyakit yang diderita oleh orang tersebut adalah A. Aterosklerosis karena terjadi penebalan arteri karena penumpukan lemak pada dinding arteri. B. Arteriosklerosis karena terjadi penebalan arteri karena penumpukan lemak pada dinding arteri. C. Stroke karena pasokan darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. D. Penyakit jantung koroner, pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung karena ada plak pada arteri koroner. E. Aritmia karena jantung tidak berdetak secara normal, melainkan menjadi berdetak lebih cepat atau berdetak lebih lambat. Jawabannya adalah A. Aterosklerosis ya. Jadi di sini ada jawaban yang hampir sama, ada aterosklerosis dan arteriosklerosis. Nah, bagaimana cara membedakannya? Aterosklerosis merupakan salah satu jenis dari arteriosklerosis ya, Bapak Ibu. Jadi secara umum penyumbatan pembuluh darah ya dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Nah, khusus untuk penyempitan arteri karena penumpukan plak pada dinding arteri itu disebut dengan penyakit aterosklerosis ya. Jadi aterosklerosis ini merupakan salah satu jenis dari arteriosklerosis. Kelenjar adrenal terbagi menjadi dua bagian.
pertama, bagian korteks yang memproduksi hormon kortikosteroid. Hormon ini berfungsi mengatur keseimbangan cairan dan kadar garam di dalam tubuh. Hormon ini juga mempengaruhi metabolisme, sistem imun, respons tubuh terhadap stres, serta perkembangan dan fungsi seksual. Kelenjar adrenal terletak pada organ tubuh manusia yang dinamakan dengan A. Otak, B. Jantung, C. Tiroid, D. Ginjal, E. Hati. Jawabannya adalah D. Ginjal. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, kelenjar adrenal terletak pada ginjal. Perhatikan gambar sistem saraf pada hewan berikut. Hewan yang memanjang, tubuh simetris bilateral dengan aktivitas berburu yang tinggi memiliki sistem saraf yang lebih khusus. Hewan-hewan tersebut menunjukkan sepalisasi. Makna dari istilah sepalisasi adalah A. Pemusatan saraf dalam bentuk ganglia sebagai kepala. B. Pemusatan saraf dalam bentuk sumbu belakang. C. Pemusatan saraf dalam bentuk sumbu saraf radial. D. Pemusatan saraf dalam bentuk otak dalam bentuk kepala. E. Pemusatan saraf dalam bentuk otak dan adanya ganglia. Jawabannya adalah D. Pemusatan saraf dalam bentuk otak dalam bentuk kepala. Nah, jadi ingat Bapak Ibu bahwasanya sepalasi ini adalah pemusatan saraf dalam bentuk otak dalam bentuk kepala. Nah, sepalisasi terjadi pada kelompok hewan yang pertama pada vertebrata, contohnya ular, burung. Kemudian pada kelompok arthropoda seperti lobster, semut, laba-laba. Dan yang ketiga pada kelompok moluska, contohnya gurita, cumi-cumi, dan sotong. Hewan protozoa ini termasuk hewan bersel satu, yakni sejenis amoeba sp dan juga paramecium. Proses respirasi hewan ini melewati membran sel kulit dengan sistem pernapasannya secara difusi. Difusi terjadi ketika terjadi pergerakan molekul dari A. Konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, B. Konsentrasi tinggi ke konsentrasi netral, C. Konsentrasi netral ke konsentrasi tinggi, D. Konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, E. Konsentrasi netral ke konsentrasi rendah. Nah, difusi ini adalah terjadinya pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya. Jadi ini juga sudah kita jelaskan pada soal nomor 10. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Sesak napas menjadi ciri umum dari penyakit ini. Biasanya sesak napas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Ciri ini merupakan ciri dari penyakit A. Laringitis, karena laring menyempitkan saluran nafas. B. Faringitis, karena faring terinfeksi dengan bakteri. C. Asma, karena adanya penyempitan saluran nafas. D. TBC, karena organ paru-paru terinfeksi bakteri sehingga menyempit. E. Bronkitis, bronkus menyempit akibat banyaknya lendir. Jawabannya adalah C. Asma, karena adanya penyempitan saluran napas. Jadi ingat, di sini ciri-cirinya sudah jelas ya Bapak Ibu. Sesak napas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi. Nah, ini yang merupakan ciri-ciri utama dari penyakit asma. Sel darah putih pada pengidap penyakit ini dapat menyerang tubuh sendiri, sehingga kerap disebut penyakit autoimun. Penyakit yang tidak bisa sembuh ini membutuhkan terapi jangka panjang untuk menekan efek serangan sistem imun. Nama penyakit ini adalah A. Rheumatoid arthritis, B. Multiple sclerosis, C. Sindrom Guillain-Barré, D. Lupus, E. Penyakit Graves. Jawabannya adalah
D. Lupus. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, lupus ini adalah sel darah putih yang menyerang tubuh penderitanya sendiri, disebut juga dengan penyakit autoimun ya. Nah, sedangkan penyakit-penyakit yang lain dapat dijelaskan. Rheumatoid arthritis adalah peradangan jangka panjang pada sendi akibat sistem kekebalan tubuh menyerang tubuh. Jadi ingat, rheumatoid ini terjadinya pada sendi. Kemudian multiple sclerosis adalah gangguan saraf pada otak, mata, dan tulang belakang. Sedangkan sindrom Guillain-Barré merupakan sistem kekebalan tubuh yang menyerang sistem saraf tepi. Dan penyakit Graves adalah gangguan sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan kelenjar tiroid menjadi agresif. Peradangan pada ginjal yang terjadi karena infeksi bakteri penyakit pada nefron. Bakteri ini masuk melalui saluran pernapasan, kemudian dibawa darah ke ginjal. Karena infeksi ini, nefron mengalami peradangan, sehingga protein dan sel-sel darah yang masuk bersama urin primer tidak dapat disaring dan keluar bersama urin. Ciri tersebut adalah ciri dari penyakit yang disebut A. Albuminuria, B. Gagal ginjal, C. Glukosuria, D. Batu ginjal, D. Nefritis. Jawabannya adalah E. Nefritis. Nah, bagaimana cara menentukan jawaban pada soal ini, Bapak Ibu? Nah, penyakit pada organ-organ ya, atau bagian dari organ yang disebabkan oleh bakteri biasanya ada akhiran is-nya. Jadi karena ini menyerang nefron, maka penyakit itu disebut dengan nefritis. Nah, sedangkan penyakit yang lain bisa kita jelaskan. Albuminuria merupakan penyakit di mana urin mengandung sejumlah protein. Nah, proteinnya di sini adalah albumin. Kemudian gagal ginjal adalah penyakit di mana ginjal tidak berfungsi lagi. Sedangkan glukosuria adalah urin yang mengandung glukosa. Sedangkan batu ginjal atau nefrotiliasis adalah terbentuknya endapan keras atau kristal dari mineral atau garam di dalam ginjal. Nah, itulah beberapa penyakit yang sering menyerang ginjal. Sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Selama pembuahan, sel sperma bertemu dengan sel telur pada bagian A. Tuba Fallopi karena merupakan tempat perkembangan embrio, B. Tuba Fallopi yang terletak di antara rahim dan ovarium, C. Rahim karena embrio berkembang dalam rahim, D. Vagina karena merupakan tempat penetrasi sperma, E. Ovarium karena merupakan tempat penghasil ovum. Jawabannya adalah B. Tuba Fallopi yang terletak di antara rahim dan ovarium. Jadi, tuba Fallopi atau oviduk merupakan saluran tempat bertemunya sperma dan sel telur. Ya, jadi tuba Fallopi itu disebut juga dengan oviduk. Kemudian ovarium adalah tempat menghasilkan sel telur dan rahim merupakan tempat berkembangnya embrio. Ya, sedangkan vagina merupakan tempat penetrasi sperma. Itulah fungsi-fungsi dari organ-organ reproduksi khususnya wanita. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini tentang struktur dan fungsi sel serta sistem organ. Semoga ini dapat membantu dalam persiapan Bapak Ibu menghadapi pretest PPG tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.